wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kuis ya. Hari ini kuisnya yaitu minta tolong papi, mami fotokan anak-anak kita ketika mereka sedang beribadah, menyanyi lagu Malam Kudus dengan membawa lilin masing-masing. Ya, mau sendirian boleh, mau sekeluarga boleh. Pokoknya pada waktu nyanyi Malam Kudus minta tolong papi, mami fotokan. Setelah itu fotonya dikirim ke grup sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih. Tante Rahel tunggu ya, masih banyak hadiah yang untuk kamu semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Merry Christmas. Merry Christmas. Jumpa lagi dengan kami di sini Sunday School Gereja Isa Al-Masih Makassar. Siapkan hatimu, hati kita semua. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami Tuhan, pimpin sertai. Dan kami mau bersuka cita memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya bersuka cita hari ini. Bersuka cita. Kita mau menyanyi memuji Tuhan, kita angkat pujian dengan lalonceng. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu. Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar. Aku diberkati, amin. Kita angkat pujian ini. Semuanya tepuk tangan. Dengarlah lonceng-lonceng berbunyi, gembira di hatiku kini. Hari bahagia bagi manusia, semuanya bersuka cita. Marilah kawan kita semua bernyanyi dan bersuka hati. Tuhan memberi damai di bumi, semuanya gembira. Marilah semua sambut kedatangannya. Hari bahagia kini telah tiba, semuanya gembira. Lonceng-lonceng berbunyi, gembira di hatiku kini. Hari bahagia bagi manusia, semuanya bersuka cita. Marilah kawan kita semua bernyanyi dan bersuka hati. Tuhan memberi damai di bumi, semuanya gembira. Marilah semua sambut kedatangannya. Hari bahagia kini telah tiba, semuanya gembira. Hari bahagia kini telah tiba, semuanya gembira. Hari bahagia kini telah tiba, semuanya gembira. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita lanjutkan pujian kita, Jingle Bell.
kita akan nyanyi Malam Kudus. Lilinnya dinyalakan, satu orang pegang satu. Dinyalakan dulu lilinnya. Siap? Setelah itu kita akan sama-sama nyanyi Malam Kudus. Yuk semuanya bangkit berdiri. Oke? Ayo, berdiri yang tegak. Pegang lilinnya bagus-bagus. Kita nyanyi sama-sama ya. Malam Kudus, malam senyap. Sri akan pimpin kita dalam Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ayo, setelah kita memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, mulutnya dikunci. Ya. Pada hari ini Tante Rahel ingin bercerita tentang orang-orang Majus dari timur. Ya, orang Majus dari timur. Yang punya Alkitab atau yang punya HP Alkitab, ayo buka sama-sama di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke? Nanti kamu baca ya ceritanya dari atas sampai bawah, ya. Oke, simpan dulu. Sekarang semua perhatikan. Setelah Tuhan Yesus lahir, ya. Siapa maminya? Maria. Siapa papinya? Yusuf, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, di sebuah kandang, ya, di atas palungan, ya. Orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus dari timur mendengar kabar bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem. Orang-orang Majus ini dia cepat-cepat, dia kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dia rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus telah dilahirkan di Bethlehem. Oleh sebab itu orang-orang Majus ini bergegas cepat-cepat dia mau datang ke Yerusalem, ke Bethlehem. Nah, ketika mereka berjalan, dia itu dituntun oleh sebuah bintang, ya. Nah, bintang itu berjalan mendahului orang Majus ini, ya. Nah, jadi orang Majus ini jalan mengikuti itu bintang. Setelah berjalan lama, ya, ketika orang Majus ini melihat bintang itu berhenti di sebuah rumah, ya, maka orang-orang Majus itu, ayat yang ke-10, ya, lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-10. Ketika
orang-orang Majus itu melihat bintang itu berhenti, sangat bersukacita mereka. Oh, mereka senang sekali. Hore, itu dia, kita sudah dapat, ya. Nah, orang-orang Majus itu lalu masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika dia melihat Yesus bersama ibunya, Maria, ya, ketika orang Majus itu melihat Yesus bersama ibunya, maka orang-orang Majus itu sujud menyembah kepada Yesus, ya. Nah, yang pertama Tante Rahel mau kasih tahu hari ini. Yang pertama, apakah kita semuanya, kamu juga anak-anak, juga seperti orang-orang Majus ini, rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada satu sukacita ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kapan kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita, di dalam kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus juga hadir di situ. Atau kalau kita ke gereja setiap hari Minggu, tetapi untuk saat ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi biasa kita ke gereja, kita mau bertemu dengan Yesus. Apakah ada sukacita di dalam hati kita? Ayo contoh orang Majus, ketika dia ingin bertemu dengan Yesus dan ketika dia melihat bintang itu, maka mereka sangat bersukacita. Ketika kita berdoa, kita ingin bertemu dengan Yesus, apakah kita sukacita? Atau malasku berdoa, malasku? Kita mau baca firman Tuhan, di situ Yesus hadir, kita mau bertemu dengan Yesus, apakah ada sukacita? Ketika setiap minggu pagi kita harus pergi sekolah minggu, kita mau bertemu dengan Yesus di gereja, apakah ada sukacita di dalam hati kita? Ya, Tante Rahel minta kamu semua, ketika kita ingin berjumpa dengan Yesus, ada satu sukacita di dalam diri kita masing-masing. Setelah itu kita untuk apa? Sujud menyembah kepada Yesus. Terus yang kedua, ketika orang Majus itu setelah bertemu dengan Yesus, setelah dia menyembah kepada Yesus, orang-orang Majus itu membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya. Orang-orang Majus itu membuka harta bendanya dan dia membawa hadiah-hadiah untuk apa? Tuhan Yesus. Dia membawa hadiah untuk Tuhan Yesus. Ya? Nah, apa hadiahnya? Ayo, seringkan kamu dengar cerita tentang orang Majus. Ada apa? Ada kemenyan. Ada apa lagi? Ada mur. Ada apa lagi? Ada mas, kemenyan, dan mur. Ya, ada mas, ada kemenyan, ada mur. Dia berikan semuanya itu untuk apa? Untuk Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, Tante Rahel mau kita, setelah kita bertemu dengan Yesus, ketika ada satu sukacita di dalam diri kita ketika kita bertemu dengan Yesus, kita pun juga datang jangan dengan tangan yang hampa, tangan yang kosong, tetapi kita mau memberikan sesuatu untuk apa? Untuk Tuhan. Kita berikan apa yang ada pada diri kita untuk Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bertemu Yesus, ketika kita bersukacita, kita berikan hati kita yang tulus untuk Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku. Ketika kita juga membaca firman Tuhan, ketika kita datang ke gereja, kamu diberi kesempatan untuk apa? Memberi persembahan. Berikan yang terbaik, berikan dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ya, orang Majus ini pun setelah melakukan semuanya itu, dia pulang, dia bersukacita. Gembala-gembala di padang pun ketika dia mendengar berita dari malaikat, ketika dia setelah berjumpa dengan Yesus, dia pulang dengan apa? Dengan satu sukacita ketika setelah dia bertemu dengan Yesus. Nah, inilah yang Tante Rahel mau. Anak-anak kamu masih kecil, ayo latih dirimu. Ada satu sukacita ketika kita bertemu dengan Yesus. Berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus seperti orang Majus. Berikan hadiah-hadiah khusus untuk Tuhan kita, Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita, yang begitu baik bagi kita semuanya. Ya, biarlah di tahun ini, di akhir tahun ini, untuk tahun depan, Tante Rahel mau kehidupan kita bertambah, lebih mengasihi Yesus, dan Tuhan akan memberkati kamu semuanya. Baik kamu yang belum sekolah, baik kamu yang sudah sekolah, Tuhan akan memberkati kamu. Asalkan kita juga hidup dengan penuh
sukacita dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu mempunyai satu kerinduan dan satu sukacita ketika kami berjumpa dengan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan di dalam hidup kita. Mulai kami dari yang kecil sampai kami yang remaja. Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo, sekarang Tante Rahel akan memberikan pengumuman. Apa? Pengumuman. Papi, Mami, anak-anakku semuanya, yuk perhatikan dengan baik-baik. Pada tanggal 24 hari Kamis, 24 Desember hari Kamis, KAA di tempat ini mengadakan ibadah Natal bersama di ruang Ebenezer lantai 1. Ya. Ibadahnya dibagi menjadi 3. Ada grup A pada jam 4 sore, grup B jam setengah 5, dan grup C jam 5. Tolong diperhatikan di grup apa kamu berada sehingga jam-jamnya kamu nggak salah. Ya, ada 3 grup A, B, C. Ya, jamnya tolong diperhatikan. Ya, grupnya dan jamnya tolong diperhatikan. Berikutnya, diharapkan kamu hadir sesuai dengan jam grup kamu masing-masing. Ya, diharapkan hadir sesuai jam di grup masing-masing. 5 menit sebelum ibadah dimulai, tolong hadir. Jangan terlalu cepat datang dan jangan terlambat, karena kita ibadahnya singkat, kurang lebih 20 menit. Jadi kalau kamu terlambat, nggak dapat apa-apa, rugi. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jangan terlalu cepat datang dan jangan terlambat. Yang berikutnya, jangan lupa memakai masker atau face shield, ya. Masker karena kita tetap perlakukan prokes, ya. Jadi kamu akan diukur suhunya, disemprot, cuci tangan, pokoknya semuanya akan berlaku, ya. Oke, berikutnya, minta maaf di dalam masa pandemik ini, Natal kita kali ini khusus untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih. Jadi hanya untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih, yaitu berdasarkan undangan yang ada di kamu. Ya, undangan yang ada di kamu. Ya, minta maaf sekali lagi, Tante Rahel tidak buka untuk umum. Ya, jadi para orang tua jangan membawa orang-orang luar untuk hadir di ibadah Natal kali ini, ya. Jadi Natal kali ini hanya untuk anak-anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih, ya. Yang berikutnya lagi, untuk mengurangi kerumunan yang banyak, maka kalau bisa orang tua yang mengantar anak-anaknya cukup 1 orang saja, ya. Orang tua yang mengantar anaknya cukup 1 orang saja. Minta maaf untuk tahun ini banyak sekali peraturannya, ya. Yang berikutnya, perhatikan ya, tentang persembahan kita. Persembahan kita, ya, persembahan uangnya boleh dimasukkan ke dalam amplop yang berwarna-warni, amplop yang dihias, atau kertas angpau yang dihias, ya. Pokoknya uangnya itu dibungkus amplop atau dibungkus kertas angpau, dihias yang sebagus mungkin. Atau bisa juga uangnya dimasukkan ke dalam dos yang kecil. Dus kecil dibungkus dan dihias dengan bagus. Setelah semuanya siap, dikasih tali. Dikasih tali karena uang-uang persembahan kita yang nanti masuk dalam amplop atau masuk dalam kado-kado kecil, dus-dus kecil, ya, kado-kado kecil, itu semuanya akan digantung di pohon Natal sebagai hiasan Natal, ya. Ingat, persiapkan semuanya dari rumah supaya nanti pada waktu hadir kita sudah mempunyai satu hadiah. Ingat, orang Majus pun memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kamu juga akan memberikan satu hadiah dalam bentuk kado-kado kecil atau kertas-kertas yang berwarna-warni. Pokoknya semuanya dihias dengan bagus dan nanti akan digantung di pohon-pohon Natal, ya. Nah,
itulah yang perlu Bapak Ibu perhatikan, Papi Mami perhatikan berkenaan dengan Natal anak-anak kali ini ya. Gak usah takut, jangan takut karena kami tetap melakukan prokes dengan benar dan kita akan mengurangi kehadiran dalam ruangan ya, sehingga kebaktian Natal ini boleh berjalan dengan baik ya. Saya harapkan orang tua boleh mengantarkan anak-anaknya tanggal 24 Desember hari Kamis, mulai ada yang jam 4, ada yang jam setengah 5, ada yang jam 5. Oke, kita ketemu lagi di hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Oke adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah kita pada hari ini. Kami mau kasih tahu kalau ini adalah ibadah terakhir online kita di tahun 2020. Tanggal 27 kita tidak ada ibadah online, tapi kita ketemu di Natal KA tanggal 24. Oke ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami ajak semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa dengan sikap doa yang baik, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Sekalipun kami masih melangsungkannya secara online Tuhan, tapi terima kasih kalau kami masih boleh bertemu, kami masih boleh beribadah bersama-sama via online ini, memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan siaran online pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami yang sudah kami laksanakan. Kami berdoa biarlah apa yang sudah kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Biarlah apa yang ada mereka lakukan dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang melindungi, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, untuk sepanjang tahun ini kami sudah menikmati kebaikan Tuhan, sampai kami ada di ibadah terakhir kami online KA pada hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.